materi hari ini saya akan sedikit saja menyampaikan gitu ya materi yang relatif sederhana, relatif singkat gitu ya yang berhubungan dengan storage tank ya atau tangki penyimpan ya. Jadi tangki penyimpan itu biasanya digunakan untuk menyimpan fluida gitu ya, baik itu fluida cair, ada juga fluida gas gitu ya. Nah, fluidanya itu bisa berupa umpan gitu ya, atau berupa produk atau intermediate gitu ya, yang memang perlu dibutuhkan termasuk juga untuk misalnya kebutuhan utilitas gitu ya. Jadi misalnya untuk penyediaan air ya. Nah, kadang-kadang kita butuh kita simpan terlebih dahulu airnya gitu ya sebelum kita gunakan atau sebelum kita proses begitu. Jadi disinilah fungsi dari storage tank itu ya. Jadi untuk memberikan kepastian bahwa kita memiliki umpan yang memadai ataukah memiliki jumlah utilitas yang memadai sedemikian hingga ketika kita gunakan, kita operasikan, kita sirkulasikan, ya pabrik tidak akan mengalami kendala. Ya, termasuk juga kalau kita memproduksi sesuatu, ada tempat yang kita gunakan untuk menyimpan produk dari hasil dari proses yang kita peroleh gitu ya. Nah, untuk storage tank ya, tipe yang kita gunakan itu biasanya bentuknya itu adalah tangki ya. Tangki ini ada yang berbentuk silinder ya. Nah, silinder ini macam-macam ya. Ada yang dia itu bentuknya itu adalah silinder seperti ini gitu ya. Terus kemudian di bagian atapnya ini ada yang bentuknya itu seperti kerucut ya. Jadi segitiga ya bentuk kerucut gitu ya. Kemudian di bagian badannya itu berbentuk silinder ya. Nah, ada juga yang apa namanya bagian tutupnya itu adalah setengah melengkung begitu. Ya, jadi bentuknya bisa macam-macam ya. Tetapi secara umum ya bentuk tangki storage itu bisa berbentuk silinder atau misalnya bentuknya bola gitu ya. Nah, kalau bola ini biasanya kita gunakan untuk menyimpan fluida gitu ya, yang dia itu bentuknya adalah gas atau memiliki kecenderungan untuk berubah fasa menjadi gas gitu ya. Contohnya itu adalah untuk tangki penyimpanan LPG gitu ya, LNG. Nah, itu biasanya itu bentuknya itu adalah bola begitu. Kenapa bentuknya itu berbentuk bola gitu ya? Karena kalau gas itu dia itu kecenderungannya adalah memberi tekanan ke segala arah gitu ya. Jadi bentuk bola itu adalah bentuk yang paling ideal gitu ya, supaya dia bisa menahan tekanan itu seragam di semua titik di dinding dari eh, apa namanya tangkinya gitu. Ya, jadi kalau misalnya untuk yang fluida cair itu umumnya bentuknya itu adalah silinder seperti ini ya. Nah, ini juga macam-macam gitu ya. Baik itu bergantung kepada fungsinya dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita perhatikan di sini gitu ya. Ini ada tutupnya gitu ya. Itu yang bisa bergerak gitu ya. Jadi ini ada kalau misalnya floating roof gitu ya, open top gitu ya, atau floating roof, fixed top atau expansion roof ya. Jadi kenapa ini memiliki konfigurasi yang seperti ini? Ini bergantung dari fluidanya. Jadi kita tidak bisa memastikan bahwa untuk semua cairan itu pasti menggunakan tipe A gitu ya, tipe B. Jadi bergantung ya. Jadi biasanya floating roof itu, jadi roofnya atapnya ini bisa bergerak-gerak gitu ya. Bergeraknya itu naik turun begitu ya. Nah, bergerak naik turun itu untuk mengakomodir biasanya itu adalah perubahan tekanan di dalamnya ya. Jadi supaya tekanannya tetap gitu ya, itu dijaga dengan cara menaikkan dan menurunkan atapnya ini. Ya, ya saya lanjutkan lagi. Oke, baik. Kita tadi sudah membahas berkaitan dengan tangki gitu ya. Jadi tangki itu secara ukuran atau secara juga dalam bentuknya itu bisa berbeda-beda, bisa
berbentuk silinder ataukah berbentuk bola seperti ini gitu ya. Nah, terus kemudian juga kalau misalnya kita perhatikan gitu ya, jadi atapnya itu juga ada yang bisa bergerak, ada juga yang fix gitu ya, atau tidak bisa bergerak. Ya, jadi kalau misalnya itu kecenderungannya fluida itu bisa berubah, misalnya menjadi uap, menjadi cair, cair menjadi uap. Contohnya itu adalah minyak bumi. Minyak bumi itu kan ada yang nanti kalau didiamkan itu kan dia bisa menguap begitu ya. Jadi dia punya kecenderungan untuk berubah fasa dari cair menjadi uap ataukah dari uap menjadi cair gitu ya. Jadi kalau malam hari biasanya suhunya dingin gitu ya, dia mengalami kondensasi, tetapi kalau misalnya panas di siang hari gitu ya, dari jadinya awalnya itu cairan minyak gitu ya, bisa berubah menjadi fasa uap begitu. Nah, perubahan ini harus diakomodir karena apa? Kalau misalnya tidak, nanti itu tekanan di dalam tangki itu bisa naik turun begitu. Apalagi kalau misalnya terjadi kenaikan yang berlebihan, gitu ya, itu bisa menyebabkan yang namanya overpressure, gitu ya. Kalau ada overpressure, nah itu lebih berbahaya lagi. Tangkinya bisa meledak atau bisa mengalami kebocoran, gitu ya, karena tidak kuat menahan tekanan, karena fluida di dalamnya itu menguap, ya, menyebabkan timbulnya gas dan juga penambahan tekanan. Oleh karena itu banyak metodenya, gitu ya. Salah satunya memang dengan membuat yang fluida atau membuat atap ini bisa bergerak naik dan turun gitu. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita perhatikan juga gitu ya, pengalirannya juga bisa dibikin mudah. Ada yang bentuknya itu di bottomnya itu juga ada kerucut terbalik seperti yang gambar nomor 2 ini gitu ya. Ini supaya apa? Supaya ketika nanti itu dialirkan eh, dari tangki menuju ke unit berikutnya itu jadi lebih mudah gitu ya. Nah, tentu saja ini harus dipikirkan berkaitan dengan beban dari fluida yang ada di atasnya. Ini harus bisa diukur dengan baik begitu. Ya. Nah, ini dari bentuk-bentuknya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan bentuknya itu bisa macam-macam gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita perhatikan ya gambaran tangki secara tadi itu skematik gitu ya. Sekarang gambaran secara nyata yang ada di industri seperti apa. Jadi kalau misalnya Anda perhatikan ada tabung-tabung ukuran besar gitu ya di apa namanya kilang gitu ya. Atau kalau misalnya dari bandara gitu ya, dari bandara menuju ke Unpati gitu ya. Saya perhatikan di sebelah kiri jalan kalau nggak salah itu ada terminalnya Pertamina. Nah, terminalnya Pertamina kalau misalnya kita perhatikan itu ada tabung-tabung besar. Nah, itu adalah contoh dari storage tank gitu ya. Jadi bentuknya itu ada yang tabung ya. Nah, ini semuanya tabung seperti ini. Nah, ini adalah tipe yang fix rooftop ya. Jadi yang bagian atasnya itu tidak bisa bergerak-bergerak ya. Nah, ini untuk menampung nitrogen gitu ya. Kemudian di sini untuk menampung yang namanya LNG gitu ya. Jadi secara umum bentuknya itu adalah berbentuk silinder gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat lebih dalam gitu ya, kalau misalnya kita bisa apa namanya membelah gitu ya tangki yang ada, ya kita bisa memperhatikan sebenarnya penyusunnya itu apa saja gitu ya. Jadi tidak sekedar dia itu plat besi atau plat baja yang kita lengkungkan terus kemudian kita siapkan untuk menjadi tangki gitu ya. Mungkin untuk fluida-fluida tertentu bisa gitu ya. Contohnya kalau misalnya kita menampung air gitu ya di rumah itu kan Anda pakai toren gitu ya. Toren itu biasanya dari komposit gitu ya cukup satu lapisan. Tapi kalau untuk fluida-fluida tipenya itu sangat reaktif gitu ya atau fluida-fluida kimia yang mempunyai kereaktifan ya dengan atmosfer. Nah, itu kita perlu perhatikan gitu ya. Jadi kadang materialnya itu lebih daripada satu dan relatif itu
pembuatannya itu lebih kompleks. Misalnya di sini saya perhatikan itu adalah untuk LNG. Jadi LNG singkatan dari Liquefied Natural Gas, gitu ya. Jadi gas alam yang kita cairkan itu pada suhu minus 150. Nah, Anda bayangkan gitu ya, minus 150. Padahal suhu sekitar itu suhunya sekitar 35-an atau 30 derajat Celcius gitu ya. Jadi apa yang terjadi itu ya tidak boleh ada transfer panas gitu ya. Nanti kalau ada transfer panas yang terjadi itu adalah LNG yang tadi itu minus 150 jadi menguap semua ya. Jadi yang tadinya cair gitu ya tadi berubah fasa menjadi uap. Padahal kita itu mencairkan LNG gitu ya atau mencairkan gas alam tujuannya itu adalah untuk mengecilkan ukuran volume dari gas alam tersebut gitu ya. Makanya kalau misalnya Anda perhatikan tabung-tabung LPG itu Anda bisa dengar kalau misalnya Anda goyang-goyang seperti ada cairan di dalam yang dikocok gitu ya. Nah, itu tujuannya apa sebenarnya? Kenapa kita harus mencairkan LPG gitu ya supaya volumenya lebih kecil. Nah, sama ini. Kalau misalnya LNG itu dari cair berubah menjadi uap, nanti volumenya jadi besar sekali ya. Jadi oleh karena itu harus tetap kita pertahankan temperaturnya itu di minus 150 derajat. Nah, untuk mempertahankan minus 150 derajat padahal temperatur udara luar itu lebih tinggi ya, bahkan jauh lebih tinggi ya, lebih panas gitu ya. Maka kita harus pasang banyak sekali insulator di situ gitu ya. Jadi ada insulator dalam bentuk concrete wall gitu ya, insulator material khusus gitu ya, ada yang dari membran bahkan untuk proses insulasinya gitu ya. Terus kemudian insulasi untuk bagian bawahnya gitu ya dari apa namanya proses-proses yang apa panas bumi yang mungkinnya memberikan efek pemanasan terhadap fluida yang ada di dalamnya begitu ya. Jadi secara umum kalau misalnya kita perhatikan di sini gitu ya. Jadi material yang akan digunakan itu bergantung dari karakter fluida yang nanti kita ini. Kalau misalnya air biasa gitu ya, air biasa biasanya cukup dari plat apa namanya basi atau plat baja gitu ya. Bahkan kadang-kadang itu menggunakan komposit itu lebih daripada cukup. Tetapi kalau misalnya fluidanya itu berbeda, ya memiliki karakteristik yang memang harus dipertahankan temperaturnya suhu rendah. Nah, makanya kita perlu menggunakan insulator di sini. Ya, jadi komposisi penyusun dari tangki itu akan sangat bergantung dari tipe fluida yang nantinya kita gunakan, gitu ya. Nah, ini masih contohnya, gitu ya. Kalau misalnya kita perhatikan, gitu ya, dimensinya dan lain sebagainya yang umum digunakan untuk. Jadi ini sekedar contoh saja, ya. Jadi apa namanya? Kenapa harus kita jaga gitu ya? Sebenarnya kita tidak ingin terbentuk yang namanya penguapan kalau di LNG itu, gitu ya. Atau di fluida-fluida cair gitu ya, biasanya kita pertahankan bentuknya gitu ya, tetap di cairnya ya. Tetapi kadangkala gitu ya, kalau misalnya siang hari gitu ya kan panas tuh ya, jadi cairannya cenderung untuk menguap ya. Nah, perubahan cairan menjadi uap ya atau produksi uap itulah yang disebut sebagai boil of gas ya. Jadi boil of gas itu disebabkan oleh adanya panas yang masuk ke dalam cairan gitu ya. Kalau kita ambil kasusnya itu adalah LNG. Jadi panas itu bisa dari sekeliling ini kan. Kalau misalnya apa namanya jam 12 gitu ya seperti saat ini kan panas sekali gitu ya. Nah, panasnya itu kadang-kadang meskipun sudah dikasih insulator gitu ya, tapi kadang-kadang kurang cukup ya. Masih ada panas yang masuk ke dalam cairan. Nah, inilah yang menyebabkan nantinya itu dia akan menguap ya. Jadi dalam proses penyiapan, penyimpanan gitu ya, dalam proses dia ditransfer gitu ya atau dipindahkan gitu ya dari satu tempat ke tempat yang lain gitu ya. Nah, proses
adanya panas yang masuk ini memungkinkan terjadi, gitu ya. Itu yang disebut sebagai boil of gas, gitu. Ya, jadi nanti di Masela ini kelihatannya kita akan banyak sekali memproduksi LNG, ya. Jadi oleh karena itu kita persiapkan agar yang namanya apa namanya utilitas dari atau sistem keamanan dan sistem proteksi dari storage tank ini baik, gitu ya. Karena kalau sudah jadi boil F gas susah, gitu ya, mencairkannya lagi. Ya, Anda bayangkan mencairkan di 150, gitu ya, kan susah sekali, gitu ya. Jadi harus kita pertahankan tetap, gitu ya, suhunya di minus 150 supaya fluidanya tetap dalam kondisi cair, gitu ya, tidak menguap, gitu ya. Jadi apa namanya, proses-prosesnya ya harus kita lakukan, ya. Nah, di dalam storage tank, gitu ya, itu tidak melulu hanya berurusan dengan dinding dan atap, gitu ya. Tapi kita juga harus memikirkan hal yang berkaitan dengan misalnya keamanannya, gitu ya. Tidak hanya LNG, semua, gitu ya, semua proses penyimpanan cairan, gitu ya. Ini kita harus pikirkan, gitu ya, keamanannya seperti apa, ya. Nah, di dalam kita menyiapkan tangki, itu kadang-kadang kita harus persiapkan juga yang namanya tanggul, gitu ya, atau ada yang menyebutnya sebagai daik, gitu ya. Nah, tanggul ini buat apa, gitu ya? Jadi tanggul ini kita gunakan sebagai proteksi. Seandainya, gitu ya, ini fluidanya itu bocor, ya. Kalau fluidanya gas, dia akan langsung pergi ke atas, tidak ada masalah, gitu ya. Jadi langsung pergi ke atmosfer, langsung terbang ke angkasa sana, gitu ya. Tidak memiliki potensi, ya tetap ada potensinya ya, tetapi dari sisi keamanan oke lah, gitu ya. Tetapi kalau fluidanya cair, gitu ya, apa yang terjadi? Dia akan pergi ke sekelilingnya, ya. Oleh karena itu kita harus membuat yang namanya tanggul ini, ya. Jadi di sekeliling apa namanya storage tank ini, gitu ya, ini bisa kita buat yang namanya tanggul. Seandainya dia bocor, gitu ya, dia memang akan pergi ke sekelilingnya, tapi dia akan tertahan di dalam tanggul ini, gitu ya, sehingga prosesnya itu lebih aman untuk peralatan yang ada di sekelilingnya, ya. Jadi peralatan di sekelilingnya tidak akan terendam oleh kebocoran ini atau tidak terpapar oleh fluida cair yang keluar di dalam storage tank ini, gitu ya. Nah, selain itu, di dalam kita merancang apa namanya storage tank ini atau tangki penyimpanan ini, ada parameter penting yang harus kita perhatikan, yaitu adalah waktu tinggalnya dia, gitu ya. Jadi kalau ditanya berapa sih volume dari storage tank, apakah saya harus membuat ukurannya 1 liter, gitu ya, 2 liter, atau 100 meter kubik, gitu ya. Nah, itu parameternya apa? Parameternya itu adalah dari waktu penyimpanannya itu berapa lama, ya. Jadi dimensi dari ukuran dari suatu storage tank atau tangki penyimpanan itu adalah sebenarnya hasil perkalian dari laju alir produk dikalikan dengan waktu tinggal. Ya, misalkan, ya. Jadi misalkan di sini saya itu memiliki yang namanya, ya, laju produksinya, gitu ya. Jadi saya punya yang namanya laju produksi, itu sama dengan misalnya 100 meter kubik per jam. Ya. Jadi katakanlah nih, saya mengolah crude, gitu ya. Saya mengolah crude.
minyak gitu ya. Terus dapat kerosin. Kerosinnya itu 100 meter kubik per jam. Nah, kemudian saya diminta untuk membuat rancangan dari tangki ini, tangki untuk kerosin ini. Ya, maka yang harus saya tentukan itu adalah waktu penyimpanannya, mau berapa lama. Jadi kalau misalnya waktu penyimpanannya itu, katakanlah di sini saya butuhnya itu adalah 1 hari, gitu ya. Maka 1 hari itu adalah 24 jam. Maka volume dari tangkinya itu adalah 100 dikalikan 24. 100 meter kubik per jam saya kalikan dengan 24 ya. Jadi volume dari unit penyimpan ini adalah 2.400 meter kubik. Hmm, gitu ya. Jadi faktor penentu dari berapa ukurannya itu adalah selain laju produksi itu adalah waktu penyimpanannya. Ya, jadi nanti ukurannya akan berapa. Makanya satu pabrik dengan pabrik yang lain itu pasti akan berbeda-beda ya volume storage-nya karena kan laju produksi untuk satu pabrik dengan pabrik yang lain itu juga berbeda ya. Dan waktu penyimpanan tiap-tiap pabrik itu juga berbeda-beda, maka ukurannya bisa sangat beragam ya. Ada yang besar, ada yang kecil gitu ya. Jadi bergantung di dalam berapa laju produksi dan juga laju penyimpanan. Ya, jadi ini adalah poin penting di dalam kita melakukan perancangan yang namanya itu adalah separator, gitu ya. Atau bukan separator, storage tank. Ya, jadi berapa di sini adalah waktu penyimpanan. Ya, makanya kalau misalnya kita perhatikan gitu ya, jumlah kerosin yang harus bisa ditampung oleh tangki-tangki dari kilang gitu ya atau dari penimbunan minyak gitu ya yang ada di Pertamina itu biasanya 1 minggu, makanya ukurannya besar-besar sekali gitu ya. Berarti kan itu 6 dikalikan 24 jam ya. Jadi kalau habis 10 meter kubik atau 100 meter kubik di dalam per jamnya itu bisa nanti mencapai ukurannya itu ribuan meter kubik gitu ya. Jadi ukurannya bisa sangat besar sekali begitu. Oke. Baik, ini akan saya lanjutkan. Kalau misalnya kita lihat, perhatikan di sini, ya. Jadi ukurannya itu sudah panjangnya, lebarnya itu sudah ratusan, gitu ya. Kalau misalnya ini untuk kapasitas 1.000 meter kubik, nah, jadi ukuran industri itu sudah sangat besar-besar sekali, ya. Jadi ribuan meter kubik gitu ya. Kalau misalnya ini karena apa? Ya untuk memberikan berapa sih sebenarnya waktu tinggal gitu ya, waktu penyimpanan di dalam proses penyimpanan fluida tersebut. Ya, ini adalah contoh dari tanker LNG ya. Nah, kapasitasnya memang biasanya itu adalah ribuan ya. Biar nanti dia sekali dia berangkat itu bisa menghantarkan atau mentransportasikan lebih banyak fluida gitu ya. Jadi ini yang biasanya kita gunakan. Oke, baik. Ada yang ingin ditanyakan dari apa namanya materi hari ini, gitu ya. Materi hari ini tidak banyak, gitu ya. Jadi sengaja memang saya buat singkat, gitu ya, dan relatif sederhana sebelum masuk nanti minggu depan kita materi yang lebih kompleks yaitu rotating equipment. Ada yang ingin ditanyakan dari para mahasiswa sekalian? Oke, baik. Kalau misalnya tidak ada, saya pikir kita bisa cukupkan perkuliahan untuk hari ini, gitu ya. Oke, saya tunggu untuk pengumpulan tugas yang berhubungan dengan rancangan double pipe,
gitu ya. Apa namanya untuk hari ini gitu ya. Untuk minggu depan kelihatan tidak ada PR ya. Minggu depan kita masuk ke materi yang baru yang berhubungan dengan prototyping equipment. Ya. Oke, baik. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, kalau tidak ada, kita bisa cukupkan untuk perkuliahan hari ini gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan nanti akan saya upload, saya unggah untuk materi hari ini gitu ya ke dalam YouTube. Nanti akan saya share linknya dan salam sehat untuk semuanya. Ya, baik. Terima kasih semuanya.